Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Jangan lupa bagi Sobat SR dan para pemirsa yang belum menekan lonceng channel ini, kami harapkan untuk menekan loncengnya agar kita semua tidak ketinggalan dengan materi-materi terbaru yang selalu kami sajikan di channel ini. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan hanya sekedar berdalih. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membahas tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang dijadikan sebagai ilmu pelet atau ilmu asihan untuk memikat lawan jenisnya. Para Sobat SR dan para pemirsa, setiap umat beragama pasti memiliki kitab suci sebagai pedoman hidupnya. Termasuk juga umat Islam, bahwa umat Islam yang kitab sucinya adalah Al-Quran, yang merupakan kalamullah al-mu'jiz, yang merupakan firman Allah, mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan kitab suci yang di dalamnya la ghaiba fihi, tidak ada keraguan, yang merupakan hudal linas, petunjuk bagi umat manusia, membedakan antara yang hak dengan yang batil, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi sangat sayang sekali bahwa kitab suci Al-Quran yang merupakan pedoman, yang merupakan petunjuk, yang merupakan imam kiblat bagi umat Islam, ini sebagian digunakan ayat-ayatnya sebagai ilmu asihan, ilmu pemikat, ilmu pelet untuk menaklukkan lawan jenisnya. Sebenarnya bagaimana sih, dan ayat-ayat apa saja yang sering dimanfaatkan, ayat-ayat apa saja yang sering digunakan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan sebuah perbuatan pelet atau ilmu asihan, ilmu pemikat terhadap lawan jenisnya. Kita akan coba membahas lebih dalam lagi tentang ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai ilmu asihan, ilmu pelet atau ilmu pemikat setelah jeda berikut ini. Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib yang berbahagia, kami akan lanjutkan kembali pembahasan tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang dijadikan sebagai ilmu asihan, ilmu pemikat, ilmu pelet terhadap lawan jenisnya oleh sebagian orang. Nah, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang sering dimanfaatkan, yang sering digunakan oleh orang-orang untuk melakukan perbuatan pelet, bukan santet, pelet ya, atau asihan atau ilmu pemikat. Nah, biasanya surat itu yang digunakan ayatnya adalah surat Yusuf. Ayatnya adalah ayat yang keempat. Anda bisa lihat dalam Al-Quran, di mana di dalam surat Yusuf ayat yang keempat itu firman Allah telah menyatakan, idza qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara. Ketika Nabi Yusuf dia berkata kepada ayahnya bahwa dirinya bermimpi melihat ahada asyara kawkaba, 11 bintang, wasyamsa, matahari, wal qamara, dan rembulan itu bersujud kepada diriku, kata Nabi Yusuf kepada ayahnya saat itu. Nah, ayat ini biasanya ini
dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan asihan, yaitu dengan cara ketika sampai pada ayat atau kalimat li, nah mereka menyebutkan nama orang yang akan kita tujukan sebagai target korbannya. Umpamanya li, sebutkan namanya, baru sajidin, li fulan bin fulan sajidin. Ayat ini kemudian itu dibaca berulang-ulang kali, dijadikan bahan zikirannya. Pagi dibaca, sore dibaca, malam dibaca, yang ditujukan untuk lawan jenisnya agar suka terhadap dirinya. Para sobat SR dan para pemirsa, kami pernah bahkan sering menjumpai orang-orang yang melakukan perbuatan ini, artinya menggunakan surat Yusuf ayat yang keempat ini jadikan sebagai zikiran untuk melakukan perbuatan pelet, melakukan asihan dan pemikat terhadap lawan jenisnya. Ternyata yang datang kepada orang tersebut adalah bangsa jin dari golongan jin yang kafir. Jadi mereka merasa terpanggil dengan zikiran-zikiran seperti ini. Dan kami pernah juga melakukan sebuah ruqyah terhadap orang yang melakukan zikiran surat Yusuf ayat keempat untuk pemikat, untuk asihan. Ternyata setelah kami ruqyah, yang muncul adalah jin kafir yang merasa dirinya terpanggil dengan niat orang yang melakukan perbuatan itu. Untuk para sobat SR, para pemirsa, kami sarankan bagi Anda yang ingin memiliki pasangan hidup yang baik, pasangan hidup yang mapan, pasangan hidup yang dunia dan akhirat, mintalah kepada Allah dengan melalui cara-cara yang baik, dengan tahajud di tengah malam, dengan melakukan sholat duha, dengan melakukan amal-amal soleh yang lainnya, sambil juga melakukan pendekatan-pendekatan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Jangan sampai nanti ilmu ini kalah tenar dengan santet atau pelet Jepang. Tahu nggak pelet Jepang? Itu dengan mobil Avanza, dengan ATM di semua bank yang dia punya, dengan Mercy, itu pasti kalah semua dengan ilmu santet Jepang di zaman sekarang ini. Jadi kami sarankan hindari bahwa ayat-ayat suci Al-Quran dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pelet, asihan, dan pemikat terhadap lawan jenis Anda. Mintalah kepada Allah, karena Al-Quran sangat terlalu hina kalau hanya dijadikan sebagai pelet, sebagai asihan, dan lain sebagainya. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses untuk seluruh kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.